Shalom, Allah itu baik dan kasih karunia Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara semua. Topik Sabda Sadik GCACW Sentul City pada hari ini adalah nantikan hujan dari Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 23 yang berkata, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu." Saudara-saudara, dalam Alkitab, hujan ini dilambangkan sebagai berkat Allah yang menyegarkan jiwa, yang dikaruniakannya kepada umatnya melalui pelayanan firman-Nya dan pencurahan anugerah lainnya. Hujan juga dilambangkan sebagai hukuman yang menghancurkan yang diturunkan ke dunia. Hujan juga dilambangkan sebagai berkat Allah kepada umatnya yang kadang-kadang dicurahkan melalui para hamba-hambanya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada kisah Nabi Elisa dan janda istri Nabi dan kedua anak lelakinya, di mana ibu janda ini sedang dililit oleh hutang dan harus segera membayarnya, melunasinya, karena penagih hutang sudah datang. Dan jika hutang tersebut belum dibayar atau tidak bisa dibayar, maka kedua anaknya akan diambil. Kisah ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-3, dan saya bacakan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai apa-apa atau sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Sesuai perintah Nabi Elisa, ibu janda ini taat, dan bersama dengan kedua anaknya, mereka mengumpulkan bejana sebanyak mungkin dan mengisi setiap bejana tersebut dengan minyak yang dimilikinya, yang yaitu hanya sedikit saja. Alkitab berkata bahwa mujizat pelipat gandaan terjadi dan berhenti saat bejana sudah tidak tersedia lagi. Saudara-saudara, apapun dan sebanyak apapun yang saudara miliki saat ini, dan saudara berada dalam suatu kebutuhan, serahkanlah kepada Tuhan dengan penuh syukur, taat dan beriman, maka berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkanlah bejanamu. Allah akan mencurahkan hujan berkat Roh Kudus kepada mereka yang bejana-bejananya siap menerima hujan dari Tuhan. Apakah bejana-bejana saudara sudah siap? Berapa banyak berkat yang saudara harapkan dari Tuhan? Hujan dari Tuhan dimaksudkan untuk mengairi semua area yang kering dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, secara keluarga, gereja, bangsa, dan mengairi setiap benih firman Tuhan yang telah ditanam di dalam hati kita. Apakah dalam kehidupan saudara saat ini sedang mengalami suatu kekeringan, baik itu di dalam keuangan, hubungan dengan keluarga dan sesama, dengan Tuhan, dan mungkin juga ada kekeringan di dalam tubuh yang sakit ini, dan juga kekeringan yang lainnya? Hujan dari Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menerangkan tentang hujan awal dan hujan akhir di Palestina. Yang pertama jatuh pada bulan Oktober dan yang dibarengi dengan musim menabur, sedangkan hujan yang kedua jatuh pada bulan April, tepat sebelum gandum dibawa masuk ke lumbung, yaitu sudah mendekati musim panen. Kita semua memerlukan urapan baru dari Roh Kudus, kebangunan rohani dalam diri sendiri, keluarga, di gereja, dan komunitas kita. Kita semua membutuhkan hujan awal dan hujan akhir secara bersamaan untuk memenuhi bejana-bejana kehidupan kita. Kiranya bejana-bejana kita sudah disiapkan. Hujan awal datang setelah benih ditanam oleh petani. Air hujan dibutuhkan agar benih bertumbuh menjadi tanaman. Tanpa hujan, benih akan menjadi kering. Benih firman Tuhan sudah ditanam di dalam diri kita dan perlu hujan awal
agar dapat bertumbuh. Tanpa pencurahan Roh Kudus, maka benih firman Tuhan yang telah ditanam di dalam diri kita akan kering. Setelah hujan awal dicurahkan, adalah waktunya untuk bertumbuh. Akar akan keluar dan tumbuh lebih ke dalam tanah mencari air dan nutrisi agar tanaman dapat hidup dan terus bertumbuh. Roh Kudus mengairi benih firman Tuhan di dalam diri kita dan menempatkan kita di dalam ladang pelayanan dan pekerjaan karir sehingga kehidupan kita menjadi produktif. Semakin Roh Kudus membawa kita lebih dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berhasil dan sanggup menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan dan mereka boleh menjadi murid Kristus. Sejalan dengan itu, Tuhan mengisi lagi bejana-bejana kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Sehingga bejana kehidupan kita akan terus penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Adalah suatu sukacita saat Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita dan mereka yang kita injili dan layani, sehingga mereka bertobat. Jadi, sediakanlah bejana saudara untuk siap menerima hujan berkat Roh Kudus dalam kehidupan saudara yang selanjutnya dapat saudara bagi-bagikan kepada orang lain. Perlu diketahui, di antara hujan awal dan hujan akhir adalah masa pertumbuhan. Di masa pertumbuhan ini kadang-kadang ulat dan cacing akan menggerogoti tanaman, sehingga tanaman tidak bisa memberikan hasil yang baik. Ulat dan cacing itu mewakili semua dosa kecil, dosa yang tersembunyi, dan beban hidup ini yang begitu mudah menimpa kita, yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Puji Tuhan, oleh berkat pertolongan Roh Kudus, maka kita dapat berhasil melewati dan menang atas berbagai tantangan dan masalah, sehingga berkat Allah dapat memenuhi kehidupan kita. Hal itulah dikatakan hujan akhir mulai turun. Tuhan di dalam belas kasihan dan penyediaannya yang besar bagi Israel mengirimkan hujan tepat pada waktunya untuk membuat tanaman menghasilkan banyak untuk dipanen. Perhatikan bahwa itu semua adalah karya Tuhan. Benih adalah miliknya. Tuhan yang memberi pertumbuhan dan hasilnya. Sebagaimana Tuhan memberitahu Israel dan juga berkata kepada kita saat ini, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Tuhan sedang bekerja mencurahkan hujan ke atas umatnya, ke atas anak-anaknya, ke atas kita semua. Allah sedang mengirimkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama untuk menghasilkan tuaian yang cepat dan yang melimpah. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, saya percaya Allah sedang bersiap-siap mencurahkan hujan Roh Kudus ke dunia ini, tidak seperti yang sebelumnya. Tuaian jiwa-jiwa akan besar sekali. Untuk itu, mari kita semua berupaya, berdoa, dan berharap agar kebangunan rohani besar boleh terjadi di Indonesia, di Jawa Barat dan Bogor, dan juga di gereja kita. Kita semua membutuhkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama terjadi di Kecamatan Babakan Madang. Kiranya jemaat Tuhan akan terus bertumbuh, imannya semakin kuat, giat melayani di ladang Tuhan dan menginjil. Dengan itu, maka bejana-bejana yang kita siapkan akan semakin bertambah untuk menerima berkat hujan Roh Kudus dari Tuhan. Hujan dari Tuhan, hujan awal dan hujan akhir bersama-sama dicurahkan kepada mereka yang mengizinkan Roh Kudus mengurapi dan memenuhi kehidupannya. Sekarang waktunya, siapkan bejana saudara, jadikan diri saudara siap menerima dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Kebangunan rohani sedang terjadi dan terus terjadi. Dan Allah sedang mencurahkan urapannya kepada mereka yang sudah siap menerimanya. Biarkanlah bejana saudara penuh melimpah dan saksikanlah dengan penuh semangat kepada setiap orang tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan yakin bahwa hati dan pikiran mereka akan dijamah Tuhan. Untuk itu, siapkanlah bejana saudara, dan Allah akan mencurahkan hujan berkat-Nya yang berkelimpahan kepada kita semua. Selamat berkarya, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.